adalah sebuah kota dengan keindahan dan keberagaman suku, budaya, dan agamanya. Setiap agama dan keyakinan mengajarkan cinta kasih dan kebaikan terhadap sesama. Sayangnya, dalam praktik kehidupan sehari-hari, kita masih menemui banyak sekali bentuk tindakan diskriminasi antara umat beragama. Saling menghina, saling membunuh, saling membenci, saling menjatuhkan hanya untuk membuktikan ego hati masing-masing. Kita harus mulai menyadari situasi yang penting, yang dapat menghancurkan tanah surgawi kita. Inilah sebuah video persembahan dari kami untuk menunjukkan betapa agungnya perbedaan agama yang ada di Surabaya dan bagaimana kita perlu meningkatkan rasa toleransi. Masjid Nasional Al-Akbar atau biasa disebut Masjid Agung Surabaya ialah masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di Jakarta. Lokasi masjid ini berada di wilayah Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Ciri yang mudah dilihat adalah kubahnya yang besar didampingi 4 kubah kecil yang berwarna biru, serta memiliki satu menara yang tingginya 99 meter. Masjid Nasional Al-Akbar di Surabaya dibangun sejak tanggal 4 Agustus 1995 atas gagasan Wali Kota Surabaya saat itu, Haji Sunarto Sumrawiro. Ya Pak, kira-kira masjid ini dibangun tahun berapa ya Pak? Dibangun tahun 1995 peletakan batu pertama dan diresmikan oleh Gus Dur tahun 2000 bulan 10. Oh ya. Baik Pak, pertanyaan kedua, masjid ini kan masjid yang terbesar yang ada di Surabaya kan Pak ya? Apakah yang berkunjung ke sini tuh hanya orang-orang yang beragama Muslim atau ada orang lain yang beragama lain juga yang ingin melihat masjid ini Pak? Untuk yang beragama Muslim kebanyakan itu yang berkaitan dengan ibadah. Sedangkan yang non Muslim itu orang-orang itu rata-rata kebanyakan dari luar negeri yang ingin melihat-lihat keindahan Masjid Al-Akbar. Ya, ingin kunjung ke Surabaya terus di masjid sini untuk berkunjung biasa. Ya sudah Pak, baik Pak, makasih. Dalam ajaran agama Hindu, Indra atau yang mempunyai nama lain Sakra, Wasawa, dan Swagarpati adalah dewa cuaca dan raja kayangan. Ia menunggangi gajah putih yang bernama Airawata. Oleh orang-orang bijaksana, ia diberi gelar dewa petir, dewa hujan, dewa perang, raja surga, pemimpin para dewa, dan banyak lagi sebutan untuknya sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Menurut mitologi Hindu, dia adalah dewa yang memimpin 8 wasu, yaitu 8 dewa yang menguasai aspek-aspek alam. Dewa Indra terkenal di kalangan umat Hindu dan sering disebut dalam susastra Hindu, seperti Kitab Purana atau mitologi dan Itahasa atau Wiracarita. Dalam agama Buddha diajarkan bahwa Buddha merupakan sebuah gelar, sehingga Buddha bukanlah menunjuk kepada Buddha Sakyamuni saja. Buddha yang akan datang setelah Buddha Sakyamuni adalah Buddha Maitreya yang sekarang ini masih bergelar sebagai Bodhisattva atau calon Buddha. Maitreya bertempat tinggal di surga Tusita yang merupakan tempat tinggal bagi para Bodhisattva sebelum mencapai tingkat kebudaan. Buddha Sakyamuni juga bertempat tinggal di sini sebelum terlahir sebagai Siddhartha Gautama di dunia. Goresan tinta sejarah berdirinya Gereja Katolik di Citraraya yang dikenal dengan nama Stasi Santo Yakobus berawal dari gagasan seorang tokoh umat Katolik Dr. Andes Mikael Utama Purnama. Gagasan yang dilontarkan pada akhir tahun 1995 tersebut direspon positif oleh Insinyur Toto Yakobus, Master of Business Administration. Guna mengawali pembentukan umat, Insinyur Toto Yakobus mengusulkan kepada Monsignor Yohanes Hadiwikarta agar bersedia mempersembahkan misa kudus. Berawal dengan misa, dari rumah ke rumah, Gereja Katolik Paroki Santo Yakobus telah menjadi salah satu rumah ibadah di kawasan Citraland, Surabaya. Kelenteng Sanggar Agung merupakan kuil tempat peribadatan bagi umat Tridharma, yaitu Buddha,
Tao, dan Konghucu. Kelenteng Sanggar Agung atau disebut juga dengan Kelenteng Hong Santang, di sana terdapat gerbang Dewi Kuan Im yang menjulang gagah menghadap ke laut. Bentuknya berupa patung Dewi Kuan Im setinggi 20 meter, yang di samping kanan kirinya dikawal oleh 2 penjaga, yaitu Sanan dan Tongnu, serta 4 Maharaja Langit, dan juga ada sepasang patung naga raksasa yang meliuk berhadapan. Kelenteng ini sendiri terdapat di Kenjeran, Surabaya. Menurut saya, toleransi agama di Surabaya ini cukup bagus. Seperti contohnya di gereja paroki Hati Kudus Yesus. Di gereja paroki Hati Kudus Yesus, gerejanya menyediakan tempat ibadah khusus petugas jaga yang beragama Muslim. Menurut saya, toleransi yang ada di Surabaya cukuplah baik. Banyak sekali masyarakat yang menjunjung tinggi sikap toleransi, meskipun masih banyak pula masyarakat yang intoleransi. Seperti contohnya pengembangan pada Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Tapi mungkin saja mereka masih memiliki wawasan yang kurang untuk hal itu, tapi bukan berarti kita bisa merendahkan mereka sebagai manusia. Menurut saya, toleransi di Surabaya masih kurang bagi generasi muda sekarang karena banyaknya pembulian dan menganggap rendah agama minoritas. Itu disebabkan oleh orang tua yang kurang mengedukasi anaknya tentang toleransi. Sekian dari saya. Menurut saya, toleransi agama di Surabaya cukup baik. Tentunya seperti 6 tempat ibadah yang saling berdampingan di Surabaya. Menurut saya, toleransi beragama yang ada di Surabaya sudah cukup baik karena terbukti dengan adanya masyarakat golongan lain yang masih banyak berkunjung ke tempat-tempat ibadah untuk melihat budaya apa saja yang terdapat di dalam agama tersebut. Masih banyak golongan anak muda yang membuat agama sebagai bahan candaan. Hal ini pula yang menyebabkan perpecahan antar golongan. Seharusnya kita sebagai anak muda yang berpendidikan mempersatukan golongan-golongan yang ada di Surabaya. Toleransi beragama adalah sikap untuk saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam kehidupan antarumat beragama yang pertama adalah kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal-hal yang baik dan orang yang beragama akan berperilaku baik sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Yang dapat dilakukan generasi muda agar sikap toleransi semakin kuat di antara umat beragama adalah bertindak sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dengan cara itu, kita dapat meningkatkan keimanan dan akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan ketakwaan kita dengan cara menjalankan agama secara benar sehingga mempunyai dampak positif terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Demikian video persembahan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat manfaat bagi kita semua. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.